Kalau kita tanya sama si orang bodoh tadi, kita tanya kenapa sih kamu nggak mau belajar dari kesalahan kamu sendiri? Jawaban orang bodoh adalah apa, teman-teman? Jawaban orang bodoh adalah bahwa yang salah bukan saya. Menyalahkan. Yang salah kan orang lain. Iya, gitu. makanya itu enak banget gitu. Cuma untuk bisa menikmati kenikmatan daripada si bakmi Linggarjati, kita butuh persyaratan sehat. Dunia kesehatan pun sama. Teman-teman, saya rewind balik ke tahun 50-an, kita dianjurin ngerokok malah. Kenapa, Mas? Jadi kita pikir itu. Jadi sebenarnya itu hanya menjelaskan kepada kita betapa kita sehari-hari itu kita sok tahu banget gitu. Terutama hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kekar. Udah lama banget nih nggak manggil Sobat Kekar. Oke Sobat, ini bukan berarti konten fitness itu udah nggak ada, enggak. Ini salah satu konten yang udah kita siapkan untuk 1 juta subscriber. Hari ini saya senang banget, saya bisa ngobrol-ngobrol sama salah satu sosok inspirasi saya dan motivator saya. Pertama kali saya nge-gym dari 20 tahun yang lalu. Saya hanya bisa melihat beliau dan hanya melihat beliau, Mas, minta tanda tangan. Sekarang bisa ngobrol-ngobrol sama beliau dan beliau juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di vlog ini. Oke, saya nggak berlama-lama karena saya senang banget. Mas Ade, Halo, Mas apa Ade, kabar? akhirnya. Terima kasih, Anda. Mas Ade, apa kabar, Mas? Baik, terima kasih. Oke, Mas, ini saya baru pertama kali nih, Mas, datang ke Rai Fitness. Oh iya, makasih. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih loh, Mas. Datang di Bandung. Iya. Saya pikir Mas Ade itu di Bali tinggalnya. Ya, bolak-balik. Oh, soalnya Bali, saya Bandung. bilang ke teman, loh di Bandung, Mas Ade. Iya di Bandung memang. Ya udah ada waktu, kita harus sempetin waktu 1 hari untuk ketemu Mas Ade. Alhamdulillah Mas Ade udah nyempetin waktunya. Ya, makasih. Sehat ya, Mas? Baik, syukur. Ini Mas Ade ini lagi sibuk banget jadwalnya, tapi alhamdulillah yang mau hadir. Mas, saya hanya ingin bertanya-tanya masalah, terutama tentang bodybuilder sih, Mas, tentang kesehatan. Jadi sebelum saya nanya, saya pengen tahu nih, Mas Ade itu dulu awalnya, kalau yang saya baca di itu kan pemain bulu tangkis ya, Mas, kalau nggak salah ya, iya kan? Iya. Itu awalnya tertarik dengan dunia binaragawan tuh kapan sih, Mas? Karena panco sih. Oh, karena panco. Karena mau jadi atlet panco aja. Awalnya mau jadi atlet. Karena sejak berhenti di bulu tangkis kan saya sebenarnya basically balik lagi ke sekolah tuh kan nggak ada kerjaan gitu. Jadi aktivitas tersebut akhirnya mengarahkan saya kepada fitness lah, diperkenalkan pada fitness. Tapi beruntungnya mungkin berbeda dengan olahraga yang lain. Kebetulan kalau fitness memungkinkan saya untuk disambi gitu. Karena olahraganya kan nggak perlu harus mesti latihan 5 jam, 6 jam atau membutuhkan orang lain yang banyak. Tapi ini benar-benar kemandiriannya cukup tinggi gitu ya. Jadinya memungkinkan saya untuk tetap terus sekolah, kuliah dan sebagainya. Tapi di sisi lain memang lebih kepada kalau bicara dedikasinya itu mungkin ya fokusnya aja gitu. Karena salah satu challenging part mungkin adalah pola makan kali ya. Nah, di dalam dunia binaragawan itu Mas Ade itu kalau saya lihat di sosmed segala macam itu begitu jeniusnya menjelaskan segala hal, bahkan anatomi tubuh pun Mas Ade tahu gitu loh, kayak masalah itu belajarnya dari mana sih, Mas? Ya sebenarnya saya juga tidak punya kayak formal studi gitu ya atau latar belakang gitu ya, tapi memang saya menggeluti olahraga ini kan sudah hampir 36 tahun ya. 36 tahun. Jadi kecintaan saya di olahraga ini begitu besar sehingga keinginan tahuan saya juga tinggi gitu. Ada satu istilah kalau teman-teman tahu, yaitu adalah bahwa pemahaman itu kan adalah fondasi daripada kepatuhan. Betul. Artinya kalau kita punya pemahaman, kita otomatis akan patuh. Betul. Dan patuh itu sebenarnya sebuah pemaknaan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau patuh itu seolah-olah dijadikan sebagai sebuah keterpaksaan, kita harus disiplin, saya rasa juga sulit gitu. Tapi kalau membayangkan kita sholat setiap hari, kita sikat gigi setiap hari, kita mandi setiap hari, itu karena ada sebuah pemahaman akan yang namanya kecerdasan kita akan bersih itu tuh tinggi. Gitu. Makanya kenapa kita lakukan dengan senang hati. Makanya kenapa definisi sehat menurut saya salah satunya adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan, apakah pada badan, pikiran, emosi, dan life energy. Nah, jadi saya pikir jadi saya senang belajar aja. Gitu. Senang belajar tuh, Mas Ade memang awalnya senang belajar. Saya belajar, jadi saya jadi paham, mendapatkan arti dan makna dengan apa yang saya lakukan, sehingga akhirnya saya bisa melakukannya dengan senang hati. Betul. Gitu, ya. Nah, misalnya nih Mas, kan
sering banget nih pertanyaan orang-orang kalau awal-awal mulai fitness itu kan, Kak, Bang, itu gimana sih saya rasa caranya untuk membunuh rasa malas gitu, untuk membunuh rasa malas dan pengen latihan, tapi ya kadang kalau latihan tuh harus ajak teman, ntar temen yang nggak ini, itu gimana sih Mas Ade untuk tips dan triknya untuk menghadapi rasa malas itu sendiri? Ya saya rasa kembali lagi ya memang pada dasarnya nggak ada orang malas, juga pada dasarnya juga nggak ada orang bodoh gitu. Betul. Jadi kalau ada istilah mengatakan seperti ini, orang yang bijaksana itu adalah dia katanya belajar dari kesalahan orang lain. Betul. Jadi kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, kita tuh bijaksana. Karena mudah dan murah. Orang lain yang jalanin, orang lain yang harus ngalamin, tapi kita tinggal petik hikmah dan dan moral ceritanya. Ya, akhirnya kita pakai buat kita, itu mudah dan murah. Makanya kenapa kita dibilang, waduh, kamu bijaksana sekali gitu. Nah, yang kedua adalah yang disebut yang namanya orang pintar. Orang pintar. Nah, orang pintar itu dia harus ngalamin sendiri, harus jatuh sendiri. Habis itu setelah jatuh dia bilang, saya belajar dari kejatuhan saya untuk saya petik hikmah pembelajaran. Itu orang pintar, kan ada yang mau belajar dari kesalahan. Betul. Nah, ada yang namanya orang bodoh katanya. Dibilang katanya orang bodoh nggak pernah belajar dari kesalahannya sendiri, maupun kesalahan orang lain, apalagi kesalahannya sendiri dia nggak mau belajar. Nah, tapi kalau kita mau amati lebih dalam lagi, sebenarnya kalau kita tanya sama si orang bodoh tadi, kita tanya kenapa sih kamu nggak mau belajar dari kesalahan kamu sendiri? Jawaban orang bodoh adalah apa, teman-teman? Jawaban orang bodoh adalah bahwa yang salah bukan saya. Menyalahkan. Yang salah kan orang lain. Gitu. Makanya kenapa dia bilang saya nggak perlu belajar. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, tidak ada orang bodoh sesungguhnya, juga tidak ada orang malas. Tidak ada orang. Kalau dia malas itu lebih kepada karena dia tidak memiliki arti dan makna atau punya pemahaman tentang apa yang dia lakukan. Benar-benar. Nah, jadi kalau membayangkan ibaratnya kecerdasan kita akan kebersihan tinggi, mau sesibuk apapun pasti kita sikat gigi, pasti kita mandi, minimal cuci muka. Iya, gitu. Betul. Nah, jadi sama juga ketika kita punya pemahaman akan kesehatan, jadi olahraga itu ibarat memandikan badan dalam gitu. Nah, jadi ya saya lakukan aja. Kenapa? Karena itu yang memang harus saya jalankan, karena sehat adalah bukan sebuah tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat. Nah, jadi oleh sebab itu saya harus memenuhi syarat untuk saya bisa melakukan berbagai hal. Nah, salah satu cara yang paling gampang yang sederhana kalau teman-teman tahu, misalnya anggap aja kita mau menikmati bakmi yang enak. Bakmi yang enak. Wah, itu tempat makannya tuh yang udah paling terkenal di Bandung misalnya, contohnya bakmi Linggarjati gitu ceritanya. Itu enak banget gitu. Cuma untuk bisa menikmati kenikmatan daripada si bakmi Linggarjati, kita butuh persyaratan sehat. Betul. Karena kalau seandainya kitanya sakit, itu bakmi udah enak, pas kita telan nggak enak. Karena kebetulan tenggorokan kita sakit. Benar. Nah, jadi kita tidak memenuhi syarat. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk memenuhi syarat, ya saya harus olahraga, saya harus punya pola hidup yang sehat. Nah, jadi kalau ditanya, apakah ada rasa malas untuk melakukan olahraga atau mandi atau sholat atau sikat gigi? Ya mungkin nggak ada gitu, karena kita punya pemahaman. Nah, orang yang kurang paham akhirnya dimaknai sebagai malas. Nah, Mas Ade, ada nih pertanyaan yang benar-benar ini kayaknya pemahaman yang salah di masyarakat dan ini mengakar sampai sekarang, dan ini sering banget ditanyakan sama saya. Mas, usia ideal itu untuk kita itu mulai berlatih beban itu kapan, dan apakah berlatih beban di usia dini itu bikin orang cebol? Itu yang benar-benar sering banget. Kadang-kadang misalkan kita latihan, Kak, anaknya jangan dipaksa latihan nanti cebol. Itu gimana menurut Mas Ade pemahamannya? Ya itu tadi memang Mas Ade aja tinggi loh. Makanya kadang-kadang suka heran juga sih. Cuma biar Mas Ade-nya pakarnya bisa menjelaskan apakah benar latihan beban itu bikin kita cebol atau pendek. Jadi kalau mungkin kalau istilahnya gini lah, mungkin ini sih cuma salah paham, salah paham. Jadi kadang-kadang kenapa kita mengasosiasikan besi gitu atau beban gitu kan, beban itu kan asosiasinya ke besi. Dan besi itu asosiasinya ngangkat-ngangkat besi, berarti terjadi penekanan. Dan yang lebih uniknya kita dikonfirmasi dengan atlet angkat besi yang pendek-pendek. Jadi udah lengkap semuanya. Nah, itu dia. Tapi yang terjadi sebenarnya kalau teman-teman tahu sekali lagi adalah bahwa justru atlet angkat besi itu bukan mengangkat besi membuat orang pendek, tapi
aktivitas mengangkat besi atau profesi sebagai pengangkat besi itu memang dihuni oleh orang-orang pendek. Sama halnya seperti bola basket gitu ya. Misalnya kayak bola voli gitu atau pemain basket atau pemain voli. Jadi olahraganya itu dihuni oleh orang-orang tinggi. Iya, benar. Bukannya megang bola basket atau bola voli jadi tinggi gitu. Iya. Dan sama juga bukannya memegang besi jadi pendek gitu. Kenapa? Karena tidak ada istilah yang namanya kalau aktivitas menekan itu bisa memendekkan. Berarti teman-teman udah tahu jawabannya, tinggal tarik aja badannya. Berarti meninggikan gitu. Iya. Nah, jadi tidak sesederhana itu. Jadi memang kenapa atlet angkat besi atau olahraga angkat besi dihuni oleh orang pendek bukan karena itu memendekkan dia, tapi karena memang orang pendek memiliki keuntungan advantage karena range of motion-nya itu sedikit sehingga memungkinkan dia bisa punya prestasi yang optimal. Begitupun juga dengan rasio antara tinggi badan dan jarak ring basket dan juga net volley. Ketika kita lebih tinggi badannya, tentu otomatis potensi kita untuk bisa lebih performa optimal itu rasionya itu jadi lebih sedikit, jadi lebih rendah sehingga jadi performanya jadi lebih tinggi gitu. Nah, jadi makanya kenapa masing-masing olahraga pasti akan dihuni oleh yang tinggi sama yang pendek. Nah, tapi bukan berarti angkat besi bikin pendek. Ya tentu tidak. Jadi itu cuma kesalahpahaman. Itu satu. Kedua, tadi pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat buat kita melatih pengencangan otot rangka atau skeletal muscle atau latihan beban ya, resistance training sebenarnya. Nah, jadi kalau saya mau mengatakan kepada teman-teman sekalian, badan kita itu dimiliki oleh 5 pemegang saham. Jadi satu adalah yang namanya cairan yang harus diseimbangkan. Dua adalah organ tubuh kita yang harus dilestarikan kesehatannya. Yang ketiga yaitu adalah tulang yang harus dikuatkan. Yang keempat adalah otot rangka yang harus dikencangkan, dan yang kelima adalah lemak yang harus direndahkan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kenapa lemak harus direndahkan? Karena kita bisa tahu obesitas salah satu penyebab, bukan penyebab ya, tapi menjadi representasi daripada terjadinya yang namanya prematur kematian. Pasti hampir rata-rata kan kadar lemaknya meningkat. Nah, kadar lemak meningkat itu adalah sebuah byproduct atau konsekuensi sebuah akumulasi perilaku kita. Nah, hampir sebagian besar perilakunya adalah konsumsi karbohidrat yang berlebihan, terjadi yang namanya resistensi insulin karena selnya tidak sensitif, akhirnya terjadi metabolic syndrome, akhirnya terjadi berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Mulai dari heart attack, stroke, kalau terkenal mungkin diabetes tipe 2, bahkan sekarang ada yang namanya tipe 3, hubungannya dengan neuropati. Lalu juga penyebab daripada toxicity-nya ketika gula darah kita meningkat, terjadi namanya blindness, amputasi, terjadi masalah syaraf dan sebagainya. Nah, hal itu termasuk gagal ginjal dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada satu kondisi di mana ketika terjadi kelebihan kadar lemak itu tadi, akhirnya berbagai potensi penyakit degeneratif itu hadir. Nah, yang ingin mau saya sampaikan di sini adalah 5 pemegang saham itu, dia kenapa bisa terjadi disharmonisasi itu tadi, yaitu adalah karena ketika ototnya itu makin hari makin lemah. Jadi otot rangka dari katanya skeletal muscle, otot dikencangkan. Kalau kita mengencangkan, kita kencangkan otot kita lakukan latihan atau kita bahkan hanya sekedar kontraksi statis misalnya, itu yang terangsang kekuatannya adalah tulang. Nah, jadi pemegang saham keempat itu mempengaruhi pemegang saham ketiga. Jadi berkaitan semua. Nah, pemegang saham ketiga itu nanti kalau seandainya ototnya nggak dikencangkan atau terjadi penurunan massa otot, terutama hampir rata-rata ini secara umum, kalau istilahnya kita bilang kita tembak ballparknya aja, yaitu adalah sejak umur 30 tahun ke atas, hampir sebagian besar masyarakat itu terjadi penurunan massa otot itu 1% per tahunnya. Nah, jadi kalau membayangkan umurnya udah saya misalnya udah 51 ya, berarti 21% terjadi penurunan otot kalau kita nggak latih ya. Nah, pada saat itu mempengaruhi kekuatan tulang karena otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Nah, tulangnya lemah, nah otomatis geraknya lebih sedikit. Geraknya lebih sedikit, otomatis apa teman-teman sekalian? Terjadilah yang namanya si domino effect itu, yaitu adalah metabolismenya lebih lambat, pembakaran kalorinya lebih lambat, akhirnya kadar lemak meningkat. Nah, ketika kadar lemak meningkat, apa yang terjadi? Klaim BPJS Kesehatan semuanya hadir. Ya? Nah, yang disalahkan adalah nah, jadi sekali lagi, apa yang terjadi ketika tulang lemah itu adalah bukan, kalau kita berbicara terminologi mulai dari yang namanya
osteoporosis, osteoartritis, apapun lah penyakit tulang itu, sesungguhnya salah satu penyebab yang paling signifikan adalah ketika terjadi yang namanya sarkopenia atau under muscle. Nah, jadi ketika otot nggak dilatih, pengaruh pasti ke tulang. Makanya kenapa pertanyaannya tadi adalah jawabannya, semakin kita tua, kebutuhan kita latihan beban semakin tinggi. Semakin kita muda, kebutuhan latihan bebannya tidak perlu terlalu tinggi, karena waktu muda kitanya kuat. Nah, tapi pertanyaannya adalah justru kan anak muda yang senang melatih kekuatan ototnya. Nah, justru orang tua kebalikannya, betul sekali, punya asosiasi seolah-olah bahwa aduh saya udah tua, nanti kalau saya latihan saya takut tulang saya keropos. Yang tidak dia sadari justru kalau dia latihan tulangnya menjadi kuat. Nah, jadi salah paham di sana. Nah, di sisi lain anak-anak baru mulai, dia bisa melatih kekuatan ototnya dengan istilahnya diperkenalkan berbagai aktivitas olahraga yang akhirnya nanti akan mengstimulasi pertumbuhan dia. Gitu. Makanya kenapa salah satunya olahraga, nutrisi, dan tentu memang faktor genetik akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya si anak tersebut. Nah, tapi sekali lagi kita harus memakai olahraga itu sebagai vehicle atau sebagai kendaraan. Destinasi boleh beda-beda. Nah, begitupun juga dengan latihan beban, sama. Kalau teman-teman tahu, latihan beban untuk basketball player berbeda dengan latihan beban untuk fighter. Latihan beban fighter berbeda untuk latihan beban bodybuilder, misalnya. Latihan beban bodybuilder berbeda dengan latihan beban untuk rehabilitasi. Latihan beban untuk rehabilitasi berbeda dengan latihan beban untuk pregnancy, misalnya. Dan seterusnya. Tapi vehicle-nya sama, bersihnya, mandinya sama. Cuma kalau orang sakit, ya dia mungkin cuci muka aja, gitu. Tapi kalau orang yang fit banget ini dia bahkan saya mau mandi ke pantai, gitu ya. Dan selanjutnya, tapi intinya esensinya adalah bersih, metodenya adalah mandi. Jadi esensinya adalah sehat. Metodenya salah satunya adalah latihan beban. Kenapa? Karena latihan beban berhubungan dengan massa otot, dan otot itu adalah salah satu pemegang saham yang kalau kita nggak jaga, dia akan mempengaruhi harmonisasi daripada pemegang saham lainnya. Karena ketika kadar lemak meningkat, pengaruhnya ke apa? Pengaruhnya ke jantung, pemegang saham kedua, yang harus kerjanya lebih berat, gitu. Nanti paru-paru kerjanya juga lebih berat, lalu nanti pembuluh darah dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, itu semua saling terkait. Nah, sekali lagi kalau kita ngomongin latihan beban itu, tidak semata-mata hanya untuk atlet fitness, binaraga yang mau punya badan bagus dan sebagainya. Ya silahkan aja, itu memang dilakukan sama kita. Tapi yang lebih utama latihan beban sebenarnya tujuannya adalah memang untuk menjaga yang namanya harmonisasi komposisi tubuh. Makanya kenapa ada istilah orang bilang, bukan saya ingin menaikkan atau menurunkan berat badan untuk mendapatkan tubuh yang ideal, tapi yang tubuh yang ideal itu kita dapatkan dengan menjaga komposisi tubuh saya, menjaga harmonisasi sifat lima pemegang saham tersebut. Oke, nah Mas Ade, banyak orang yang bertanya, terutama ini yang saya alami sendiri Mas Ade. Latihan beban, saya latihan beban dari tahun awal saya melihat Mas Ade, saya merasa termotivasi. Ada satu permasalahan saya adalah dari dulu dan mungkin sampai sekarang saya masih perlu ilmu gitu kan, Mas. Kita latihan beban ini berat, hampir setiap hari kita latihan. Ada otot yang paling susah kalau di saya ini adalah melatih otot dada. Kok sulit banget ya untuk bikin dada itu bagus atau dada itu apa benar Mas itu faktor genetik atau mungkin apa? Karena semua sudah kita lakukan kadang misalkan saya nanti 3 hari dia kempes lagi gitu kan. Nah, kok saya nggak bisa sih punya dada? Karena paling sulit itu kalau menurut saya pribadi ya Mas Ade ya, itu dada. Dada itu bisa berbentuk seperti itu. Banyak yang nanya itu gimana sih Kak, kalau kita misalkan bilang main aja bench press apa sih, itu kayaknya terlalu biasa. Pasti ada salah satu masalah lain yang kita mungkin kelewatan atau kita kurang perhatikan untuk menjaga otot itu. Menurut Mas Ade gimana Mas? Ya, jadi kalau saya rasa di sini kita mesti luruskan dulu antara kita jadi bisa menelaah ya. Jadi kita bisa menganalisa kalau sekali lagi apa yang sesungguhnya terjadi dengan body part yang kita anggap tadi optimal atau tidak optimal. Sebagai contoh misalnya kita ngomongin bicep. Ada orang yang punya bicep itu ibaratnya mungkin sifatnya lebih pendek tapi tinggi.
Jadi maksudnya iya. jaraknya dekat tapi dia tapi tinggi. ketinggiannya tinggi gitu ya. Jadi lebarnya pendek tapi ketinggiannya besar gitu ya. Jadi mancung lah bicepnya. Ada yang satu lagi bicepnya lebih lebar, iya. tapi kemancungannya mungkin lebih rendah gitu. Betul. Nah, ketika yang lebih lebar ingin memancungkan tidak terjadi. Kenapa? Karena secara genetik memang bentuknya sudah seperti itu gitu. Yang dia harus lakukan hanya lebih kepada bagaimana dia mengoptimalkan massa otot itu tersebut. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau bahasa sederhananya gini deh, kalau teman-teman tahu. Ada yang mancung, ada yang pesek. Iya. Ada yang sipit, ada yang belok. Iya, tapi bener. semua wanita bisa cantik. Paham nggak maksudnya? Iya, iya. Ada yang hitam, Iya. ada yang kuning langsat, Iya. ada yang putih bule, Iya, misalnya. benar. Semuanya bisa cantik. Bisa cantik. Gitu. Tapi genetiknya ya udah dari sananya. Kalau kita merubah ke kuning langsatan kita mau jadi putih, ya mungkin nanti akan berat. Kalau kita mau merubah kehitamannya kita yang mungkin teman-teman yang misalnya African American misalnya mau jadi putih mungkin berat dia gitunya. Betul. Kebalikannya dia mau lebih kuning juga berat juga gitu. Tapi dengan potensi yang ada kita bisa tetap cantik. Nah, jadi poin saya adalah badan kita itu bentuk dada gitu, bentuk bicep, bentuk bahu itu nggak bisa dirubah. Dia pasti akan sama seperti itu. Tapi yang bisa kita rubah itu adalah massa ototnya itu. Nah, jadi kalau tadi misalnya Abdal bilang, kok saya chestnya kurang apa gitu. Bisa jadi kita boleh setuju untuk bilang bahwa saya kurang suka dengan model chest saya. Tapi kalau genetik model chest yang seperti itu nggak bisa kita perbuat. Tapi kita bisa mengoptimalkan dengan misalnya saya tingkatkan massa otot dada saya. Kalau seandainya masalahnya adalah ternyata saya udah latihan dada kok ototnya kok kayaknya kurang tipis. Nah, pada saat itu kita pasti akan berbicara banyak hal nanti. Mulai dari istirahatnya cukup nggak satu, kedua makannya udah bagus belum, proteinnya cukup nggak misalnya contohnya. Lalu ketiga waktu latihannya contoh misalnya paling gampang, waktu kita melakukan namanya chest press misalnya sebagai contoh, kira-kira kalau kita berbicara yang namanya shoulder blade gitu, scapula gitu ya misalnya. Kira-kira posisinya dia seperti apa waktu kita mendorong dada itu? Nah, ternyata posisinya salah atau berbeda dikit. Pada saat itu kita bisa lihat, oh ternyata kok waktu latihan dadanya, kok lebih banyak yang dominan itu justru malah bahunya dan tricepnya. Karena is a compound movement melibatkan lebih dari satu persendian dan satu otot yang terlibat. Jadi ketika kita salah gerakinnya dikit, kita pasti akan melibatkan otot-otot lain yang lebih dominan. Nah, sehingga akhirnya otot yang primary atau yang menjadi utamanya kita itu tidak optimal karena secondary muscle yang terlibat. Nah, jadi kita mesti balik lagi. Itu yang namanya self study. Kita tuh swadaya. Kita balik lagi, kita bilang, iya ya, apa yang salah ini apa. Jadi kita jangan loncat ke dalam sebuah kesimpulan, apalagi kalau nanti sesungguhnya secara psikologis kita sebenarnya ingin membuat satu justifikasi pembenaran, yaitu adalah bahwa iya saya udah latihan keras, saya udah ini apa tuh buktinya nggak jadi badan saya itu kan buat apa saya latihan gitu. Nah, jadi seolah-olah menang dalam sebuah perdebatan tapi kalah dalam kesehatan atau badannya. Buat apa? Nah, jadi kalau makanya kenapa kalau ada istilah orang bilang if you have to choose to be right or to be kind, choose to be kind all the way. Kenapa? Karena kalau choose to be right itu right berdasarkan siapa? Kalau right berdasarkan kita ya silakan aja. Kan saya benar ya, benar. Iya benar ya, udah nggak masalah, benar menurut kamu benar. Pada kenyataannya kebenaran hari ini ternyata menjadi kesalahan masa depan. Kalau teman-teman mau tahu, bahkan dalam dunia kesehatan pun sama. Teman-teman saya rewind balik ke tahun 50-an, kita dianjurin ngerokok malah. Kenapa, Mas? Ya pada saat itu belum ada penelitian yang mengatakan bahwa merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Kan kayak gitu. Pada saat itu dulu juga ibaratnya yang namanya saturated fats itu adalah berbahaya dan itu adalah musuh kita bersama. Hari ini saturated fat adalah teman baik kita, apalagi kalau kita ketogenic diet. Benar. Jadi kebenaran masa lalu kesalahan masa lalu jadi kebenaran sekarang bisa jadi kesalahan masa lalu. Benar sekali. Nah, tapi uniknya kita kadang-kadang mendapat satu narasi, kita tidak bersedia untuk punya yang namanya critical mind gitu. Akhirnya kita nurut seperti itu, bahkan kita berani menghakimi orang. Betul. Pada saat itu kita bilang, lo sih kamu gini sih gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata salah. Karena manusia itu terus
berkembang terus. Makanya kenapa salah satu kata bijaksana yang sering saya kutip itu adalah salah satu dari Mark Twain yang saya sangat suka, yaitu adalah dikatakan adalah bahwa apa yang membuat kita selalu ada dalam sebuah masalah itu adalah bukan karena kita tidak tahu, gitu. Bukan karena kita tidak tahu, gitu. Tapi karena kita yakin kita tahu, tapi ternyata yang kita tahu nggak begitu, gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu, kalau istilahnya what makes us in trouble itu is not that we don't know, gitu. Tapi if you know for sure, but it just ain't so, gitu. Jadi kita pikir itu. Jadi sebenarnya itu hanya menjelaskan kepada kita betapa kita sehari-hari itu kita sok tahu banget, gitu. Terutama hari ini. Mas Ade kan memang udah ininya lah. Hari ini kita sok tahu banget, gitu. Seolah-olah ini ilmunya banyak banget yang saya dapetin hari ini, Mas Ade. Pokoknya kalau kita salaman tewas aja.